madu yang ke kamar. Untuk sehat minumlah madu. Agar Indonesia sehat bersatu. Untuk Indonesia yang utuh. Agar tetap bersatu. Mantun yang kedua untuk Pak Nasrullah khusus. Dan Ketua SC Pak Idani. Kota Banjarmasin tempat Rakorda berjalan lancar menghasilkan kesepakatan. MUI Kalimantan tetaplah berkibar agar Indonesia tetap jaya. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat orang tua kita, Ketua Umum yang usianya saya lihat di Google tadi tanggal 10 November 78 tahun. Terima kasih Bunda sudah sabar mendampingi. Saya merasa terharu. Kenapa? Karena ternyata di MUI itu ada sebuah tradisi bahwa usia, faktor kesehatan tidaklah menghalangi kita untuk tetap berkhidmat. Ketua Umum MUI Kalimantan Barat bersama Sekum Kalimantan Tengah dan sudah bersambutan, kemudian Kalimantan Timur yang diwakili Ibu sekaligus Kaltara, dan semua yang hadir pada kesempatan di pagi hari ini, Ketua Steering Komite teman saya Pak Profesor Fidahani Fizi, Pak Haji Ansori, satu-satu yang hafiz di MUI beliau. Masya Allah, iya. Tapi nggak tahu hafal berapa juz beliau. Istri saya satu-satunya, mana istri saya? Oh, iya. Coba berdiri dulu. Ya, jadi Pak Hafiz Ansari, saya kasih tahu sini satu-satunya yang terus mendampingi, memberi semangat. Ya, insya Allah setelah ini saya akan ke Kaltim. Saya tanya istri saya masih mau ikut nggak? Mau. Setelah itu saya akan lanjut ke Kaltara. Mana Kaltara? Kaltara mau pengukuhan. Mana Kaltaranya? Udah pulang? Masya Allah, udah pulang Kaltara. Bagus sekalian, ya Ketua Umum dari Islam Malaysia sudah ketahui memang sehari-hari dia mengasuh pondok pesantren di Kediri. Santri yang banyak, punya perguruan tinggi, Masya Allah. Sehingga mengatakan, saya kalau di kantor itu setiap hari dari rumah itu tidak kurang dari makan waktu 2 jam pergi, 2 jam pulang. Hampir setiap hari. Masya Allah. Saya terus menggawangi MUI, saya pantau se-Indonesia karena kami punya grup Sekum se-Indonesia ya Pak Nasrullah ya. Jadi begitulah kehidupan kita, dan saya sudah sepakat dengan istri ya bahwa tugas-tugas keumatan memang saya harus lakukan. Kalau beliau tugas domestik, jadi kalau saya jenderal di luar, tapi di rumah kopral. Kenapa? Karena bagi tugas Pak. Karena kalau saya kerjain semua nggak sanggup. Begitu Pak ya, Pak Sekum Kalteng ya. Kita harus bagi tugas. Ya seperti yang kita saksikan Ibunda begitu sangat khidmat kepada Ketua Umum. Bapak sekalian, karena itu pada tempatnya saya kehabisan kata-kata menyampaikan hanya rasa syukur bisa membersamai Bapak Ibu 3 hari di sini, dan juga rasa terima kasih.
Saya mengingat satu filosofi terima kasih itu dari tadi saya catat berkali-kali berulang-ulang. Teman saya dari Jepang namanya Shinsei, usianya lebih dari 80 tahun sekarang. Dia mengajak saya ke Jepang melihat proses makanan halal di sana. Dia bilang begini, Pak Amirsa, Indonesia itu luar biasa, satu-satunya negara yang punya kata terima dan kasih. Coba, ada nggak yang lain? Pak Yudhani ada? Ada kan? Kalau bahasa Arab, syukur. Bahasa Inggris, thank you. Kalau bahasa Jepang, saya tahu sedikit-sedikit aja. Xie. Itu bahasa Cina. Saya baru dari Cina. Hah? Ayo, begitu lah. Ya. Jadi nggak ada kata lain kecuali Indonesia yang punya kata terima dan kasih. Maka itu Pak, kalau Pak Nasrullah dapat honor langsung kasih sama ibu. Ada ibu sini nggak? Nah, kalau percaya tanya istri saya. Begitu dapat honor saya kasih sama ibu. Betul nggak Bu? Ada yang artinya apa Bapak Ibu? Rasa terima kasih itu bagian dari filosofi kita, rasa syukur kita kepada Allah. Yang tertinggi rasa syukur kepada Allah dan kepada sesama kita berterima kasih. Jadi artinya apa? Artinya bahwa syukur dan terima kasih dalam bahasa Indonesia itu merupakan satu kesatuan yang oleh Allah menegaskan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi dalam kondisi apapun, kalau tadi Pak Nasrullah mengatakan masih kurang acara ini karena menteri yang diundang nggak bisa hadir, tapi bagi saya sudah lebih dari cukup. Bahkan karena itu kita ucapkan terima kasih Pak Nasrullah yang sudah begitu menyita waktu pikiran ya. Beliau datang ke ruangan saya di MUI. Dia bilang pokoknya Pak Amirsa harus datang. Saya bilang baru kali ini saya pun merentah-merentah dia bilang. Dan benar saya harus penuhi. Hari ini dan kemarin juga 3-4 agenda yang saya tinggalkan karena ikut perintah Sekum Kalimantan. Masya Allah, luar biasa. Dan saya bergembira Bapak Ustaz. Dan saya menyaksikan, saya menikmati. Dan yang paling saya nikmati Bapak Ibu, tadi pagi-pagi saya pikir ini jadi enggak dibawa jalan-jalan ke sungai. Apa itu? Baik, mantap. Saya menikmati perjalanan itu, ya kan, dengan lengkap rekaman yang saya rekam di HP saya. Yang paling saya terkesan Bapak Ibu, ibu-ibu yang semangat luar biasa menjual sesuatu yang saya berpikir ini pastilah untuk anak istri dan suami. Jadi artinya apa? Artinya dalam kondisi apapun masyarakat kita tetap bisa hidup mandiri, berjualan di tengah sungai. Yang saya juga sekali lagi merasa terhenyuk dan rasa haru. Itu menurut saya sebuah modal bagi kita masyarakat Indonesia. Sekali lagi dalam kondisi apapun kita tetap menjadi bagian dari kesungguhan kita untuk sungguh-sungguh memenuhi kebutuhan keluarga. Seorang ibu yang lengkap berpantun, dan pantunnya itu ya Pak Nasrullah ya, tanpa dikarang-karang seperti saya dan Pak Nasrullah harus ngarang dulu. Lancar sekali pantunnya, luar biasa. Kalau sekalian, ini harus menjadi bagian dari memori kolektif kita, bahwa ketika kita menyapa masyarakat, MUI turun menyapa masyarakat, itu sudah sebuah kebanggaan yang luar biasa. Apalagi kita bisa mengulurkan tangan.
kita bisa memberikan ceramah kepada masyarakat. Itu menurut saya sudah bagian dari menyenangkan, kalaupun bukan memuaskan. Jadi kalau acara ini tidak ada yang memuaskan, bukan alat pemuas. Maka kita harus menyapa masyarakat. Masyarakat sudah merasa puas, Bapak Ibu. Yang saya khawatir, kita MUI ini ormas, NU, Muhammadiyah, semua ormas. Kita terlalu elitis. Sekali lagi saya katakan, kita terlalu elitis. Kurang menyapa, kurang turun ke lapangan untuk menyapa umat kita. Karena itu Bapak Ibu jangan segan-segan. Kemarin dalam dialog kebangsaan saya sengaja bertanya, adakah mubalik-mubalik kita yang kita turunkan ke lapangan? Alhamdulillah. Seingat saya Kalbar ya, itu dia Pak. Kemudian saya gitu ya, kemudian Kalteng ya. Nah itu artinya apa? Itu artinya bahwa kita sebagai penyambung lidah masyarakat jangan segan-segan. Dan untuk tahun depan mudah-mudahan kita panjang umur, insyaallah ya. Kita ini sahib saya Pak Sami, Pak Sami masih ada, oh ya. Beliau sudah wanti-wanti jangan sampai tidak datang ke Kalbar. Betul, nanti ketua umum saya ajak, saya usahakan ya. Kalau kita ingin perbatasan di Kalbar itu, kata teman saya Pak Profesor Judan Pakullah yang pernah dirjen untuk Capil, sekarang dia kepala BKN. Ini batas perbatasan kita ini rawan sekali penyusupan obat terlarang, kriminal, dan lain-lain. Kewajiban kita untuk menjaga NKRI kita supaya NKRI kita itu terpelihara dengan baik. Terakhir dalam sambutan ini Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mengucapkan rasa syukur dan terima kasih. Semoga keputusan-keputusan yang sudah kita sepakati, yang tadi konseptornya Pak Ketua SC, ya kan? Nah karena itu sekali lagi keputusan-keputusan ini saya yakin dan percaya bukan sekedar di atas kertas, tapi sesuai ayat yang dibacakan. Fabima rahmatin minallah lintalahu walau kunta fazzan warizal qaul lam faddu bil qauli wasyawirhum fil amri fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal. Karena kita sudah rumuskan konsep ABCD, pada akhirnya fa idza azamta fatawakkal Allah. Dalam ayat lain disebutkan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Semoga ini bagian dari tawakal kita kepada Allah, dan semoga ini bagian dari amal ibadah dan amal soleh bagi kita semua. Terima kasih Burung Cendrawasih dari Irian. Cukup sekian dan terima kasih. Kita tutup dengan alhamdulillah.